selamat berjumpa kembali. Inilah perbincangan yang hadir untuk Anda dalam durasi yang lumayan lama, sebulan sekali begitu ya. Bersama teman-teman dari Erlangga Business Community, saya Aldi Susanto membuka perjalanan ABC Talk. Acara ini bekerja sama dengan teman-teman dari Erlangga Business Community dan agak enteng saya karena saya punya co-host kali ini. Oke. Ada dua bintang tamu, tapi saya kenalkan dulu yang mendampingi saya adalah Mas Yusuf Vandora yang pada episode sebelumnya cerita banyak tentang Sabin Pangan Nusantara ya Mas. Siap. Sehat Mas Yusuf? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin. Oke. Monggo diperkenalkan dua teman yang dari ABC ini. Kalau yang satunya sih saya sudah kenal, namanya Eko pasti ya. Mas Eko apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, minal aidin wal faizin nggih. Sama-sama, mohon maaf lahir. Ya, monggo silakan Kak. Ya? Tambah seger. Tambah seger. Seger. Silakan. Kalau tamunya kita satu lagi siapa Mas? Oke, di samping saya ada yang paling cantik namanya Ning Afin. Bisa memperkenalkan dan menyapa pendengarnya. Ning Afin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ya, kita harus selalu pagi. Semangat pagi. Semangat baik. pagi. Ning Afin dan Cak Eko dan juga Cak Yusuf ini ya. Kalau di ABC kita manggilnya Cak Daning. Cak Daning betul. Jadi ya. karena ini ABC Talk, kita panggilnya Cak Daning. Panggilannya Cak aja ya. Pokoknya kalau Iya. saya juga Cak Aldi. Cak Pokoknya Aldi. kalau nanti dipanggil nggak ngerti-ngerti, A-nya diganti U aja. Tapi yang pasti sehat-sehat ya. Iya. Neng Amin sehat ya. Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin juga ya. Iya, habis libur panjang ini. Nggak Oke. libur saya. Oh, nggak libur ya. Iya. Oke. Di tour travel Iya. nggak ada libur. Oh iya sih. Oke. Cuan terus berarti ya. Mereka semuanya ini ada di tempat yang pas ya, Erlangga Business Community, karena semuanya pebisnis. Mbak Afin atau Neng Afin ini founder Aster Mice ya. Yes. PT Aster Mitra Indonesia. Kemudian kalau Eko, Mas Eko Goldwing. Event organizer yang nama ininya adalah Goldwing. Silakan Mas Yusuf, nanti kita tandeman ya untuk siap. ngobrol tentang sesuatu yang sangat menyenangkan karena ini topik kita hari ini itu bicara soal wisata dan MICE, bisnis wisata dan MICE pasca pandemi. Betul. Sudah mulai menggeliatkah? Seberapa jauh? Silakan. Ya. Oke, kita mulai dari Ning Afin dulu ya, yang ada di sampingnya. Kita mulai dari yang paling cantik. Karena yang lain yakin. Kayak yang lain cowok ya. Iya. Wanita dulu ya. Tadi menarik sekali ya di opening Ning Afin bilang, saya nggak pernah libur gitu. Nggak pernah libur, iya. Berarti kan industri Duitnya banyak dong ya? Nah, makanya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi kan cukup menarik nih. Nggak pernah libur itu maksudnya seperti apa nih? Jadi perjalanan bisnisnya itu kok terus-menerus ada. Bahkan kemarin kan kita sempat libur panjang Hari Raya Idul Fitri ya, yang sangat panjang banget itu. Betul. Ternyata Ning Afin nggak libur. Itu gimana ceritanya Ning? Langsung di opening kayak gitu aja. Ya, selamat siang semuanya. Iya. Jadi gini kan, saya itu berkecimpungnya itu di bisnis MICE. Jadi MICE itu ada meeting, insentif, convention sama exhibition. Ya. Di dalamnya kan ada tour travel ya, insentif itu kan termasuk. Nah, kenapa liburnya kita udah panjang banget? Pandemi kemarin. itu libur. Itu libur. Sampai bisa tidur-tiduran ya kok ya. Sampai bisa tidur-tiduran tuh. Betul, itu mulai dari tidur di ruang tamu sampai kamar mandi. Iya. Saking lamanya pandemi. Betul. Ya, tapi setelah pasca pandemi ini, alhamdulillah bisnis MICE itu udah mulai menggeliat ya, bahkan rame lah ya. Mas Eko sendiri juga pasti tahu Cak Eko ya. Termasuk waktu Lebaran kemarin gitu. Karena apa? Karena banyak orang mudik. Orang mudik ini bukan hanya sekedar mudik, mereka juga pengen dong menikmati wisata di daerahnya. Ya. Minimal mereka booking hotel, booking villa,
charter mobil. Nah, bisnis kita kan berkecimpungnya di gitu-gitu itu. Kita nganterin orang buat healing, buat kumpul sama keluarganya dan bukan hanya sekedar kumpul. Memang sih ada ya platform-platform yang mungkin sudah besar ya untuk booking hotel atau charter atau apa. Tapi karena kita bidangnya itu jasa, jadi ada unsur kepercayaan. Iya. Betul, ya Cak Eka ya. Jadi misalnya ada sih platform ini, tapi kok aku sereknya pesen villa di kamu ya kan gitu loh. Jadi bagaimana sih kita bisa-bisanya kita aja untuk selalu membuat konsumen tuh nyaman dan balik lagi Cak Eko ya gitu. Kembali ke kenyamanan. Kembali ke zaman. Betul, seperti itu. Mungkin Cak Yusuf kenapa bisa dikatakan nggak pernah libur. Bahkan saya lebaran pertama habis sholat Id itu balik karena lebaran kedua saya ke Bromo. Wow. Luar biasa. Ini loh ya, bisnisnya. enaknya Makannya seger ya. iya, makanya enaknya bisnis mais itu ya ini ya. Duit dapat, healing dapat ya kan, nggak keluar duit gitu kan. Iya, kalau Cak Eko sendiri gimana Cak Eko untuk liburan kemarin? Kalau liburan kemarin memang benar-benar libur ya. Saya Oh. memang Mungkin lebih dekat ke mikrofon kok. Oke. Memang dari beberapa tahun kemarin untuk Ramadan dan Idul Fitri memang saya enggak ngambil ini, enggak kerjakan job ya. Karena memang ini buat saya sih waktu yang tepat untuk kumpul dengan semua keluarga, terutama keluarga besar. Karena hari-hari lainnya, bahkan hari libur dan hari Minggu itulah hari kerja buat kami. Iya. Seperti tadi disampaikan Ning Afin ya, bahwa ya tadi bahkan jarang libur ya, bilang enggak libur. Iya. Itu dia. Nah, alhamdulillah juga mulai 2002 pertengahan kemarin bisnis mais kembali menggeliat ya. Iya. Di Indonesia khusus juga di Jawa Timur, dan itu alhamdulillah juga berimbas ke bisnis kami. Bisnis lainnya juga. Iya. Karena begitu Ada Mas produk menggeliat, turunannya ya. Catering jalan. Betul. Bisnis kuliner juga jalan. betul. Sampai tukang parkir Tukang parkir pun dapat Gitu ya. cuan. Betul. Dapat imbasnya. dapat imbas. Ya, berarti kemarin Cak Eko sebelum hari raya udah panen banyak juga ya. Sepertinya begitu. Dibilang panen sih, iya juga ya. Sekali lagi bahwa mungkin juga pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa pandemi kemarin mengajarkan banyak hal, terutama masalah kerjasama dan sinergi. Nah, oleh sebab itu makanya kemarin waktu ada beberapa job saya sinergikan dengan teman-teman, dengan yang ahli di bidangnya. Salah satunya bila di situ ada kegiatan tour dan kegiatan ini ya wisata, kami akan menggandeng teman-teman dari tour travel seperti Mbak atau Ning Afin dari Aster Dari Mais Aster ini. Mas. Begitu pula Aster Mas, kalau ada event gitu pasti kita tanyanya dan sinerginya pasti sama FO gitu. Karena kita Saling ada sinergi, bidangnya betul. masing-masing. Saling melengkapi lah Mas. Iya. Cak Yusuf mungkin nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Saya izinkan mereka berdua bercerita Memperkenalkan tentang bisnisnya. company profile-nya itu seperti apa, Aster Mais kapan berdiri, punya kantor kah, atau gimana cara kepoinnya. Silakan mulai dari Ning Afin. Oh, kirain mulai dari Cak Eko. Ning Kalau Afin aja. Aster Mas ini masih baru ya, tapi saya sebelumnya pakai nama lain sih, gitu, Oh. yang masih CV waktu itu Mitra Jaya MJ gitu kan, tapi lebih ke transport gitu. Tapi di tengah jalan habis pas pandemi itu kok saya rasanya peluang Mas ini lebih besar dari sekedar bisnis transportasi gitu. Artinya pindahnya ketika pandemi ya? Pandemi. Oh iya. Justru Aster Mas itu berdirinya pas pandemi. Berkah ya. Iya. Begitu langsung berdiri berkah. bubuk lama ya? Bukan, karena saya bobo itu maka saya umek-umek yang lain. Maksudnya, ini saya harus mengupgrade diri gitu ya. Mengupgrade diri dalam artian saya cari sertifikasi tour leader, tour guide, mais organizer gitu. Jadi selain saya juga di bidang lain kita juga jalan, dalam artian kan pandemi harus apapun dipegang ya. Jadi sampai yang jualan telur asap gitu kan. Supaya untuk bertahan, tapi saya juga harus upgrade diri seperti itu. Sampai lahirlah Aster Mais itu tahun 2020. Oke, artinya ketika marketnya udah mulai menggeliat, Ning Afin sudah sangat siap untuk punya Insya Allah. berbagai macam sertifikasinya Betul, gitu ya. jadi udah istilahnya ada patokannya gitu. Dan kita kantornya di Sidoarjo. Kantornya di Sidoarjo. Iya, karena rumah saya di Sidoarjo. Kantor masih di rumah nih? Enggak,
beda blok. Beda blok. Iya, Oke. jadi rumah saya di Blok Z, kalau kantornya Astermes itu di Puri Indah, Blok X nomor 5 Sidoarjo. Oke. Boleh dikepoin di TikTok ada, di Instagram ada, ya dicari aja Astermes Alvin Murti gitu. Siap. Astermize. ya, underscore Alvin Murti. Astermize_Alvin Murti gitu. Iya. Oke. Silakan itu. Goldwing kok. Oke, baik. Goldwing sendiri, alhamdulillah tahun ini itu adalah tahun yang ke-13. Wah, Jadi Keren. kami Sudah lahir SMP ya? SMP. SMP. 13 ya. Iya. Alhamdulillah berdiri itu bulan Januari tahun 2010. Kebetulan sebelumnya saya berkarya di salah satu perusahaan nasional, dapat pengalaman dan inspirasi justru dari situ karena melihat teman-teman IO ini kok enak ya. Ya kan, kalau meeting bisa nongkrong di hotel, di Betul, cafe gitu betul, ya. betul. Bisa melihat kota-kota lain yang belum pernah dikunjungi dengan free ya kan. Free. Teman-teman. Betul. Dibilang, Disangoni lagi. Wah, Disangoni iya, juga. jalan-jalan gratis disangoni lagi. Lah enak sare. Gitu. Nah, dalam perjalanannya memang pandemi kemarin cukup memberikan pukulan yang telak ya, sehingga mau tidak mau kami harus banting setir untuk bertahan. Mungkin salah satu event yang sempat kami kerjakan waktu itu adalah kegiatan webinar online salah satu kementerian itu ya. Kami mengerjakan itu dan di tahun 2020 pertengahan itu kebetulan kami ditunjuk salah satu IO di Jakarta untuk membantu handle kegiatan rapid test di Surabaya. Jadi di tengah-tengah pandemi pun alhamdulillah juga masih ada Masih kecipratan aktivitas. rezeki ya. Betul Mas. Alhamdulillah. Walaupun Eventnya rapid malah ya. Nah, event rapid ini yang buat saya agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Iya. Iya, iya, Duitnya iya. tapi ngeri untuk ininya apa namanya risiko. Terjangkitnya gitu ya. Betul. Karena, teman-teman yang di lapangan ini otomatis kan jadi garda terdepan untuk kegiatan rapid. Dan waktu itu salah satu ceritanya dari tim yang kebetulan terjun di lapangan ya, dari tim kami itu bahwa per hari itu tidak kurang dari 100 orang yang dinyatakan positif. Ini yang buat saya sampai sekarang jadi catatan khusus ya. Dan selalu terkenang dengan masa-masa. Tapi alhamdulillah bisa melewati semua itu dengan Alhamdulillah, dan teman-teman sehat semua. baik-baik saja Eko ya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Oke, Cak Yang Eko. penting, betul. Dan bahagia. Bahagia karena dapat duit. Cak Iya. Eko. Lumayan. Di pandemi semuanya libur, dia dapat event rapid justru. Makanya ngeri-ngeri sedap itu juga kalimat yang paling pas gitu ya kok ya. Dari acara 3 hari terus kemudian diperpanjang hingga 23 hari. Kebetulan waktu itu bantu programnya Bu Risma ya, yang saat itu menjabat wali kota untuk rapid test di all kecamatan. Yang tadinya hanya random, hanya ada di 2 atau 3 kecamatan itu akhirnya hampir seluruhnya itu dilakukan rapid. Keren. Iya, iya, iya. Keren-keren ngeri ya, Pak. Iya, keren ngeri. Oke, ini kan kemarin habis pandemi, berarti banyak yang sudah dipelajarin ya, Cak Eko. Betul. Apa aja itu mungkin kan kita setelah pandemi itu belajar banyak hal dan libur panjang ya. Ya. Kan kita tahu apa sih yang harus kita evaluasi dengan usaha kita hari ini. Itu apa? Betul. Cak? Ya karena libur panjang dan boleh dibilang kegiatan itu turun drastis ya, makanya kami punya banyak waktu seperti juga tadi yang Afin bilang bahwa kami manfaatkan betul waktu itu dengan mengasah gergaji istilah gitu. Antara apa? Seperti tadi Cak Yusuf bilang juga bahwa kita evaluasi pekerjaan-pekerjaan kita. Kemarin ngapain aja sih? Update diri juga antara lain melalui kegiatan kami mengikuti kegiatan sertifikasi. Yang waktu itu kebetulan melalui asosiasi Evendo, Industri Event Indonesia, kami menyelenggarakan kegiatan sertifikasi untuk teman-teman ya di bidang MICE ya, di bidang event. Yeah. Alhamdulillah sampai tahun ini itu kita rutin selenggarakan kegiatan sertifikasi itu tiap tahun kerjasama antara asosiasi Evendo dan juga salah satu lembaga sertifikasi profesi Jakarta yang mana didukung penuh oleh BNSP dan Kementerian Pariwisata. Dan gratis. Itu sih. Nah, itu dia. Saya salah satu pesertanya. Ikut ya. Astermize sudah jadi anggotanya Evendo. Hampir. 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 Apa namanya pemahaman hampir ini piye?
Sudah mendaftar ya? Sudah mendaftar. Tapi belum di close. Oh. Belum selesai tahap Belum verifikasi. selesai tahap. Belum selesai. Oke. Nunggu persetujuan dari Cak Aldi. Oh, kok saya? Hari ini maksudnya. Silakan Mas Yusuf. Kalau dengan Afin sendiri, kemarin selama pandemi itu apa aja yang dapat dipelajari dan di-sharing di sini? Ya, itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa saya upgrade dari mulai upgrade usaha dari yang sekedar transportasi jadi MICE organizer, kemudian juga ambil sertifikasi itu yang mendukung itu, dan kemudian saya juga banyak masuk ke dalam asosiasi industri wisata ya. Selain asosiasi hoteler, di situ ada kan teman-teman dari hotel, kemudian dari tour travel gitu. Karena ternyata sinergi itu perlu, benar seperti yang Cak Eko bilang. Jadi saya merasa bahwa selama ini ternyata aku tuh kerja sendirian loh. Terlalu gitu. ego ya kita mungkin Ternyata ya. terlalu ego karena kita itu merasa aku mampu gitu. Padahal ternyata kalau sinergi itu Lebih dahsyat. lebih dahsyat gitu. Jadi misalnya kita mau ada grup nih ke Bandung gitu, kita nggak usah jauh-jauh survei ke sana yang menghabiskan uang banyak karena kita punya rekanan di sana yang siap membantu kita untuk survei, untuk ikut menyiapkan rumah makan atau hall atau apa seperti itu. Bahkan mungkin salah satunya ya yang sempat saya dengar bahwa Ning Alvin ini juga merangkul beberapa UMKM lokal di Sidoarjo untuk mendukung industrinya. Salah satunya mungkin souvenir juga ini ya. Insya Allah seperti itu. Untuk penyediaan souvenir, Karena ya. kebetulan saya Untuk juga, kulinernya. kebetulan saya juga salah satu pengurus Kadin Sidoarjo. Oh, Banyak ya. Terus pulangnya kapan nih? Di rumah terus. Di rumah terus ya. Selain hari Jumat, Sabtu, Minggu. Disuruh cuma Sabtu Minggunya malah nggak ada. Oke, nanti kita lanjutkan setelah kita break ya, Cak Yusuf ya. Ya, siap. Kita mesti ke iklan dulu. Ya, kita lanjutkan ya, masih bersama Mas Yusuf atau Cak Yusuf Pandora dari Airlangga Business Community. Tapi ketiga-tiganya pengurus ini ya. ya. Jadi cuman tamunya ada dua, Afin Murti, Ning Afin Murti dari Astermice dan juga Cak Eko Febri dari Goldwing, event organizer Goldwing. Silakan Cak Yusuf. Oke. Menarik ini untuk tahun ini kan Cak Aldi kemarin kita ditakutin dengan adanya resesi. Pasti kan akan berdampak pada event ke depan seperti apa. Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada dua narasumber kita ini. Apakah dengan adanya resesi itu berdampak pada tapi kayaknya enggak sih, tapi kita lihatlah, kita dengar curhatan dari dua narasumber kita. Gimana Ning Afin dulu? Ya, ini saya yang duluan. Sebentar, kita ke penelpon ya. Kita ke siap, penelpon. Siap. Mas Dewa, monggo silakan Mas Dewa. Selamat sore. Ya, selamat sore. Pagi. Semangat pagi. Semangat Oh, pagi. silakan. Ya, mau lahir batin ya. Mungkin ada Ji. narasumber yang sudah kenal. Mas Dewa lagi nih kayaknya ya. Ya, saya mau nanya Mas Aldi. Ya, ini kan saya kan juga barusan ini juga sudah bukan direkrut ya, maksudnya mengikuti sertifikasi di bidang tour guide ya. Nah, ternyata di situ lebih mudah gitu loh di sertifikasi itu. Saya sempat nanya apa itu, ini apakah harus pakai PT? Apakah kita punya bendera? Apakah individu boleh? Oh boleh kok Mas, pokoknya bener-bener memang aktif mau di bidang wisata nggak masalah, semua boleh ikut kok. Aku pikir yang di bidangnya oleh Kementerian Pariwisata. Jadi saya seneng akhirnya saya ikut. Kan ini dibagi 3 tempat kan, ada yang di daerah Lombok, Jogja sama Bromo gitu loh. Nah, itu udah berjalan kemarin. Nah, cuma ini saya nanya kan, saya tertarik juga sertifikasi untuk IO ini ya, untuk event-event. Tapi katanya saya aja mau masuk komunitasnya Mas titik-titik yang narasumber itu aja, syaratnya harus punya ini. Saya jadi ngepir kan. Wes gas Kak, aku gak melo-melo Mas, aku tak tadi pupuk bawang aja, aku juga bisa berkembang di luar kan itu. Mungkin sempat aku japrian kan waktu itu kan. Terus aku pikir apakah ikut sertifikasi ini harus punya bendera? Apakah harus kita punya ini itu, dan waduh ini ribet banget tuh, kasihan bagi mereka pelaku-pelaku yang single factor. Soalnya teman-teman biker pun juga ada single factor, gak harus punya komunitas biker yang klub gede gitu loh. Itu diterima semua gitu loh. Mending Anda bisa aktif, bisa kolaborasi. Pikir saya begitu. Ternyata apakah di
sertifikasi apa komunitas ini aftermath atau apa ini ya tadi aku nggak berapa dengar tuh komunitas namanya ini. Itu bagaimana tuh ngikutin sertifikasinya? Terus apakah terus berbayar? Karena yang di tour guide itu dibiayai oleh Kementerian Pariwisata semua gitu loh. Tidak berbayar Pak ya. Sandiaga gitu loh. Itu bagaimana kalau mau saya mau ikut? Terus tanggal kapan sih sertifikasi ini berjalannya? Apa nunggu tahun depan apa masih akan? Lalu terakhir untuk aftermath ini yang nggak tahu ini ya IO atau badan gerakan, apakah ini yang ikut hanya alumni UNER? Karena saya ngeliat posternya ini ternyata kok bisnis UNER Erlangga. Aku pikir waduh, aku ada ITES kalau malah bulan ya udah aku tanggal komunitas dewe ya oleh karena saya pengen orang Surabaya plus bukan alumni UNER gitu loh. Nah, ini lihat kok beberapa kok orang Sidoarjo kafe, Mas Aldi juga Sidoarjo. Iya. Ngepir dewe kayak gitu di minoritas ya kok dibully entek kayak gitu. Ya. Semua bercanda. Jadi gimana kalau mau gabung, apakah itu bebas, terus sertifikasinya itu bagaimana? Ya, saya cuma ingin ngasih informasi bahwa saya aktif di konten kreator bidang wisata, plus dulu Mas Ali udah tahu saya juga di event organizer yang bidangi SPG, model dan dancer sama DJ ya. Apakah terus itu boleh? Apakah perlu bendera lagi? Ya karena saya orangnya ngesup ya, jalan saya ngesup, jadi nggak megang bendera tunggal. Jadi kalau ada IO siapa yang butuh, saya ngesup gitu loh, supply untuk manpowernya. Nah, mungkin gitu, terima kasih, salam sehat, selamat sore. Ya, selamat sore. Mas Dewa, yang mungkin harus diluruskan, Aftermice itu bukan penyelenggara sertifikasi ya. Ya, tapi monggo silakan Ning. Iya, ini karena beberapa kali Aftermath disebut, jadi saya lebih nyantol kayaknya. Kayaknya lebih nyantol ya, Aftermath gitu ya. Ya, balik lagi ya Mas Dewa ya, salam kenal ya. Aftermath itu salah satu bisnis ya, jadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang MICE Mas. Betul. Kita geraknya di bidang meeting, insentif, convention, exhibition. Jadi kita nggak menyelenggarakan sertifikasi gitu. Justru tim kita yang kita ikutkan sertifikasi tour guide, tour leader, MICE organizer, supaya nanti pas jalan itu udah ada SIM-nya gitu. Ya, oke. Sekarang menjawab pertanyaannya setelah dipahamkan tentang Aftermice. Mungkin cerita tentang bagaimana Aftermice mendidik anak buah gitu ya. Untuk ikut sertifikasi itu memang harus punya badan usaha gitu, punya PT atau perorangan bisa nggak? Tadi pertanyaannya Dewa kayak gitu. Kalau untuk sertifikasi selama ini yang saya tahu, baik itu di tour guide, tour leader maupun MICE organizer sendiri, itu perorangan bisa, tapi harus mencantumkan surat dari perusahaan yang salah satu perusahaan yang dia pernah kerja di sana gitu. Karena memang di industri pariwisata ini kan kebanyakan itu freelance ya. Jadi saya punya beberapa tour guide itu ya freelance, tour leader ya freelance gitu. Jadi kalau mereka tim saya itu mau ikut sertifikasi, saya pasti ngeluarkan surat rekomendasi. Nah, bahwa beliaunya itu pernah ikut kerja di saya dan dengan pernah membawa begini-begini gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk sertifikasinya dari Cak Eko? Iya, Cak Eko. Karena opo angel daftar di tempatmu Cak Eko? Ketua Evendo ya? Iya. Saya tambahan dikit ya. Mas, siapa tadi Mas Jawa ya? Dewa. Mas Dewa ya. Ya, kalau jenengan mau ikut sertifikasi dan angel, hubungi saya, tak rekomendasi kalau memang. Oh siap, luar biasa. Terima kasih. Meskipun dia bukan Erlangga ya. Iya, arek UNER ya, bukan ya. Boleh, harus anak UNER. Oke, baik. Mas Dewa silakan. Cak Eko silakan tambahannya. Baik, sedikit menambahkan bahwa Erlangga Business Community itu memang komunitas yang isinya adalah teman-teman alumnus UNER. Betul, Cak Joseph ya. Nah, kalau untuk masuk ke situ memang Mas Dewa mungkin tidak bisa. Tapi kalau untuk ke industri MICE sendiri memang di kami ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan itu termuat di website kita ya di Evendo itu. Itu ada semua syarat di situ. Sedangkan untuk sertifikasi itu tidak harus dari perusahaan. Bahkan teman-teman freelance kemarin alhamdulillah bulan April kemarin ya itu kami selenggarakan di 2 kota, kebetulan di 3 kota, di Jember, di Malang dan Surabaya. Nah, seperti tadi juga Ning Afin sampaikan bahwa untuk teman-teman yang freelance ataupun tidak ada bendera PT atau CV itu tetap bisa mengikuti sertifikasi. Karena yang disertifikasi ini adalah profesi perorangannya, bukan perusahaan. Makanya tadi
bila ada yang seperti ya Mas Dewa yang notabene adalah agency ya supporting dari IO, itu bisa nanti untuk surat rekomendasinya dari IO yang bekerjasama dengan agensi dari Mas Dewa. Saya kira itu sih. Sedangkan kalau untuk bergabung dengan asosiasi event organizer itu memang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oke, baik. Sob, saya baca dulu ya. Ini Ya, siap. yang masuk pertanyaan dan juga ini ada Mas Dewa. Kalau saya ikutin sertifikasi kemarin, hanya mencantumkan bukti-bukti dokumentasi dan kegiatan yang pernah dilakukan, tidak harus ada nama perusahaan. Betul. Oh, ini yang dilakukan yang di tour leader Tour mungkin ya. guide. tour guide itu ya. Gimana Neng Afin? Memang betul begitu ya? Boleh ya? Boleh, cuman biasanya tetap diminta Tetap diminta ya? salah satunya. Atau mungkin ini kebetulan karena fasilitasinya dari Kemenparekraf ya, Iya. yang gratis tadi itu ya. iya. Tapi kalau misalnya yang Neng Afin bilang kan itu yang berbayar gitu ya. gratis. Oh, gratis juga ya? Iya, sertifikasi itu kebanyakan gratis. Kebanyakan gratis Iya. ya. Oh. Ya, itu deh Mas Dewa, kalau misalnya mau melewat jalurnya Neng Afin gampang, nanti bisa minta nomornya di Cak Yusuf. Ya, atau minta di Mercury ada kok udah. Iya, Tadi udah tercantum terdata, ya. tercantum. Oke, terus kemudian Pak Anis, buat Mas Eko dan Mbak Afin, ketika masa pandemi ceritanya menyiapkan amunisi kan? Begitu pandemi sudah selesai, langkah pertama apa yang dilakukan untuk mendulang cuan? Cak Eko dulu deh. Kalau untuk itu terus terang ini mungkin kembali dengan cara lama ya, bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia, membuka pintu rezeki, itu saya yakini betul, dan itu yang kami lakukan. Artinya bahwa kita harus silaturahmi lagi, sowan lagi, kita datangi klien-klien kita, juga mungkin calon-calon klien potensial. Karena sekali lagi bahwa ini yang pertama adalah menunjukkan bahwa kita masih eksis Betul. di industri kita, dan bahwa kami ini sekarang punya kekuatan baru. Karena setelah 2 tahun kemarin kami banyak menimba ilmu, banyak mereview lagi, sehingga kami tampil baru ini setelah pandemi. Yang harus kita lakukan itu. Oke, Karena karena tadi mungkin mengutip ungkapan dari Cak Aldi ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. tangan memang kata sayang ya. Iya, Jadi iya, iya. kenalan lagi. Kenalan lagi dan sayangilah banyak orang gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan nemen-nemen nih, satu aja yang nemen ya, istri atau suaminya sendiri. Neng, mau nambahkan? Monggo silakan. Berat-berat. Iya. Kayaknya seiring sejalan deh. Seiring sejalan ya. Kita memang harus, karena kita bisnis jasa ya. Jadi bagaimanapun ya itu tadi, meskipun ada platform yang seperti apapun ya tetap aja jasa itu pesennya ke orang yang dipercaya. Nah, itu. Kembali ke kenyamanan ya, Ning, ya. Betul. Kenyamanan. Jadi kita harus bisa membuat banyak orang nyaman. Oke. Balik ke Cak Yusuf. Tadi sebelum kepotong Mas Dewa tadi apa, Cak Yusuf? Ya, sebelum kepotong Mas Dewa, saya garis bawahi dulu bahwa sebenarnya di Airlangga Business Community memang pengurusnya itu lulusan dari UNAIR. UNER. Cuma untuk acaranya, event-event yang berjalan dari umum pun boleh. Boleh. Ya. Oke. Jadi selama kegiatan itu ada, monggo silakan join. Jadi kebanyakan kan kita untuk setelah pandemi ini banyak kegiatan seminar offline yang kita adakan di hotel maupun di ruang makan, nanti silakan monggo join. Tapi untuk informasinya bisa dilihat di sosial media kita, di IG. Instagram sama di Facebook. Ada- Apa ininya? Airlangga Business Community. Business gitu. Community. Mhm. Ya, itu. Oke. Oke, dilanjut yang tadi untuk masa-masa setelah pandemi terbitlah resesi ya. Iya. Ini kan sangat menarik, apalagi di dunia event. Kemarin kan banyak teman-teman dari EO ketakutan 2023 ini resesi di depan mata itu seperti apa? Kalau pendapatnya dari Neng Afin sendiri gimana? Untuk di industrinya sendiri dan kedepannya ada pandangan mungkin seperti apa? Sempat sih ya kepikiran waktu itu, habis pandemi, habis gini resesi gitu kan ya. Ini cara gimana lagi kita untuk bisa bergerak lagi gitu kan. Cuman akhirnya saya sendiri balik lagi positive thinking lah. Itu kan resesi kan masih perkiraan, dan itu perkiraan manusia gitu kan ya. Perkiraan manusia itu kan belum tentu terjadi. Nah, saya positive thinking di situ aja. Saya tetap seperti biasa menyapa. Setiap pagi itu saya menyapa minimal 50 kontak. Wih, keren. Menyapa loh
foto Iya. sepertinya. Menyapa loh ya, nggak terus saya tawarin enggak ya, cuman menyapa aja. Tapi kan nggak pakai menyayangi toh. Kalau Cak Bahaya. Eko itu loh ya, nanti saya tanya, apa kayak gitu juga kok kamu? Gitu. Bisa bahaya. 50 orang ya. Nah, kenal maka tak sayang. Tidak disapa maka akan lupa. Maka lupa. Apalagi Jadi- saya harus branding nama baru kan. Istilahnya Astermes itu saya branding lagi gitu. Jadi saya harus branding nama baru. Tapi insya Allah itu tadi seperti yang Cak Eko bilang, kita tampil dengan lebih segar, lebih ada Siap, ya. lebih siap, lebih banyak penawaran produk seperti itu. Jadi saya yakin banget bahwa insya Allah saya akan tetap bisa jalan dan alhamdulillah Alhamdulillah jalan gitu loh. Ya meskipun mungkin belum sebanter dulu sebelum pandemi, tapi alhamdulillah jalan. Artinya ketika 2023 sudah memasuki bulan kelima, sudah nggak mikir resesi lagi nih ya? Iya, sudah enggak. Saya mulai awal sudah enggak tak pikir omongan manusia. Kayak pandemi itu kan saya waktu itu mikir, ini paling cuma seperti ini, tapi kan itu Allah berkehendak lain ya. Jadi itu memang benar-benar yang kita cancelan sampai yang apa itu kan. Jadi saya berpikir, itu omongan manusia. Nanti ya sudahlah, insya Allah nggak ada apa-apa gitu aja. Oke. Iya. Itu Pelaku maneh gitu ya. Iya. itu strateginya Astermize gitu ya. Nah kalau Goldwing biar Cak Eko. Iya, Cak Eko. Kalau untuk resesi ini bahkan sempat ada kekhawatiran ya akhir tahun kemarin, tapi di Januari malah kami sempat kaget-kaget. Kewalahan. Karena gini, iya biasanya event itu mulai itu di akhir Maret lah. atau awal Iya. April. Iya. Nah ini bahkan di minggu pertama Januari itu sempat kami kewalahan menerima event 2023. 2023 karena biasanya kan tadi ya Maret sampai April. Nah ini kemungkinan juga ya kalau analisa kami itu karena jadwal Ramadan juga maju. Iya. Otomatis ada beberapa korporat besar itu yang memajukan jadwalnya. Dan itu alhamdulillah kemarin dalam satu bulan Januari 30 hari ya. Itu kami libur cuma 6 hari. Keren. Alhamdulillah. Itu kok Di enggak luar kota kok nggak traktir kita ya, Iya, Cak Eko makanya ya. itu. Itu kadang-kadang gini Mas ya. Karena manusia itu kan juga dikaruniai sifat lupa. Nah ini mungkin saat itu saya sedang lupa. Mas. Lupa. Lupa atau pura-pura lupa kok? Jadi kayak lagu. Sekarang ingat lagi begitu ketemu ini ya. Mas Aldi ini harus diajak ya. Iya. Cak Yusuf nggak Oke usah. oke. Loh. Jadi memang masing-masing punya strategi ya. Iya. Tapi keyakinan itu yang apa kesimpulannya? Berarti resesi nggak ada itu? Gak ada kayaknya kalau bagi Cak Eko sama Neng Afid ya. Alvin ya. Tapi Alhamdulillah. The show must go on Iya, ini ya. Betul. Betul. kayaknya sampai akhir tahun mereka eventnya lancar terus. Ya. Amin. Panjang aminnya. Baik, Kita kita sih Oktober, November, Desember udah ada ya. Alhamdulillah. Oh kan ya luar biasa. Tapi kita masih break lagi ya teman-teman. Kita ke iklan dulu sebelum nanti kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga. Yuk kita lanjut ya untuk ABC Talk kita Erlangga Business Community dan ini ada Mas Dewa lagi nih. Bagaimana cara mengakses Mbak Afin? Oh. Bisa minta nomor kontaknya, mau tanya-tanya tuh kan. Saya kira mengakses seperti apa? Makanya aku Kontak gitu, Oh, Pak. Saya jelas ternyata loh, Mas Dewa. kalau minta kontak aja bisa Mas Dewa. Kalau mengakses ini yang Nah, itu harusnya izin agak bocoran ya. perlu diperjelas begitu loh. Silakan Mbak Afin kalau mungkin juga membantu Ya, sahabat-sahabat Mercury sambil ya. promo. Nah, boleh. Sambil promo Astermize juga Siap. boleh. Nomornya berapa yang bisa Siap. dikontak? Ya buat Mas Dewa dan semua pendengar Mercury, saya bisa dihubungi di WhatsApp ya 0896 956 11872. Jadi itu WhatsApp bisnis dan satu-satunya WhatsApp saya. Kalau selain itu, misalnya ada WhatsApp lagi yang mengatasnamakan Afin tapi bukan nomor itu, berarti bukan saya. Kira Mbak? Sosial media mungkin. 0896 956 0896 956 11872. 872. Oke, Iya. ini ya nomor saksinya ya. Iya, ada di IG juga Astermize_Afin Murtie. Murtie. Iya, pakai E ya. Ya, Harus pakai E. Fin-nya pakai F ya. Pakai F ya, AFIN_Murtie. Murtie. Nah, di gitu ya. TikTok juga ada pakai @aster_mice. Oke. Tuh. Sekali lagi yang paling gampang ya memang menelpon ke orangnya ya untuk Iya. 0896 956 11 872.
Siap. Ya. WhatsApp ya, jangan telepon. Karena jangan-jangan sudah ada di hari ini, pagi ini di Bromo, nanti sore sudah Iya, di Malang Batu, gitu loh. biasanya gitu. Paketnya gitu ya Neng ya. Paketnya gitu. Paket 3 hari 2 malam. Kemudian Mbak Sinta, terima kasih ya sudah join di ABC Talk. Katanya pandemi juga memicu terjadinya sejumlah perubahan perilaku pasar di industri meeting. Kalau boleh tahu tren meeting pasca pandemi itu seperti apa? Nah, Monggo Cak silakan. Eko. Mungkin Cak Cak Eko Eko dulu. nih ya, Nanti duluan juga ya. Monggo. mungkin Neng Afin. Ya, kalau untuk kegiatan meeting ya, yang paling kelihatan itu adalah kapasitas di dalam ruangan dan juga untuk prosedur yang namanya CHSE ya. Jadi mereka lebih peduli terhadap kesehatan diri, juga kesehatan lingkungan. Salah satunya apa? Dengan selalu menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan aktivitas utama berkaitan dengan kegiatan makan atau apa gitu ya. Terus juga kapasitas ruangan itu yang paling kelihatan di situ. Yang tadinya hotel katakanlah ballroom itu bisa muat 1.000 orang, dengan adanya pandemi ini berkurang cukup banyak. Bahkan boleh dibilang kapasitas hanya 50%. Maksimal ya itu. Maksimalnya demi untuk menjaga itu tadi menjaga apa namanya risiko kesehatan untuk terjangkit penyakit segala macam itu sih, sehingga ada prosedur tambahan untuk kegiatan, bukan hanya kegiatan meeting saja tapi juga kegiatan tour gathering itu juga pengaruh ke apa namanya program atau proses yang namanya CHSE. Kalau SOP yang paling gampang masker itu masih harus dipakai nggak sih, Cak Eko? Masih sebaiknya kami sarankan kalau untuk Oh gitu ya. Kalau komunitas, Goldwing bikin event sebaiknya tetap pakai masker ya. sebaiknya tetap pakai karena kita menghindari risiko ya. Betul. Oke, Ning mau nambahin? Iya, sama sih. Oh kok sama. enak Ning jawabnya sama-sama tok ae. Iya, jadi Kode loh. cuman iya, cuman iya, modal idem gitu. Iya. Jadi di event, di meeting maupun di di tour ya, di base atau apa itu ada tambahan nih buat kita, buat penyelenggara tour ini. Tambahannya itu kita menyediakan masker sama hand sanitizer. Sampai hari ini Ning ya. Sampai hari hari ini. Oke. Plus bed tisu ya mungkin ini. Iya, tisu kering dan tisu basah. Tisu basah. Iya, dan kotak obat. Wajib Mbak itu dari dulu sih. Iya, itu dari dulu. Cuman tambahannya itu tadi. Jadi goodie bag-nya itu isinya ya itu tadi, masker sama hand sanitizer itu harus ada. Harus ada ya. Iya. Sampai hari ini ya. Sampai Dan itu hari masih ini. jadi SOP. Tapi oke. gini ya Aldi, kemarin kan di pandemi kita juga belajar ya, di event itu banyak yang akhirnya itu terkonversi jadi online. Ada namanya di webinar online, Iya, 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 terus iya, apa iya. tour Hybrid. online juga ada. Iya. Terus akhirnya berkembang lagi sekarang pasca pandemi ada hybrid, Iya, ada betul. yang online, ada yang offline. Iya. Itu gimana, Cak Eko? Ya, jadi kalau untuk hybrid itu juga sebetulnya karena dari pengalaman yang 2 tahun kemarin, online itu ternyata tidak memuaskan hasrat ya untuk mengadakan kegiatan karena memang soul-nya berbeda, vibes-nya berbeda. Vibes-nya Iya, berbeda. antara ketemu langsung dengan online itu berbeda. Makanya kemudian setelah pandemi ini mereda, itu dibuatlah sebuah bentuk event yang namanya hybrid, yaitu yang peserta terbanyak ya katakanlah mungkin 1.000 orang, 300 ada di ruangan, 700 sisanya adalah lewat online. Lewat online. Betul. Jadi ini sedikit mengobati kerinduan dan juga tetap menjaga soul atau vibes-nya dari supaya event ini bisa nyaman lah. Bilang seperti itu. Pun juga meeting-meeting seperti itu. Kemarin sempat kami kerjakan di 2023 awal itu. Jadi masih ada yang online, terutama dari pucuk pimpinan perusahaan ya. Itu dia secara online di Jakarta gitu. Sementara timnya itu yang ada di Batu. Ya, ya. Tapi memang ada tren yang pastinya Ya, berubah berubah. karena Pasti. pandemi itu ya. Termasuk tadi itu kan. Ya. Mungkin selain kesibukan juga bisa menghemat biaya, Anggaran. waktu, Ya, betul. anggaran gitu Betul. kan ya. Betul. Itu sangat-sangat pengaruh di situ. Sangat-sangat Sehingga pengaruh. cuannya juga pengaruh. Yang udah 1.000 orang jadi cuma 300 gitu. Betul. Iya, betul. Itu pengaruhnya buat kita. Pengaruhnya di situ. Neng Afin juga terpengaruh ta. Kayaknya gitu lah. No? Nggak, itu ya. Idem. Kalau di tour travel sih kalau yang ini ya meeting emang gitu ya hybrid ya seminar atau ini. Cuman kalau yang di tour travel kan sebenarnya untuk tour online itu saya sih bisa beri ini tuh kurang mengena. Kurang oke. kurang Tapi pernah mencoba menawarkan itu, Neng? Pernah.
tapi Responnya yang kurang ya. Iya, Iya. kurang. Karena kan kita kalau tour itu ya maunya ya berada di Iya, tempat betul, itu ya. gitu kan. Benar-benar Betul. healing. Bener, kita maunya kan misalnya nih ada tour online ke Bromo gitu. Kita lihat nih Bromo, lihat sunrise, tapi kita nggak merasakan dinginnya Bromo. Meskipun Iya, AC betul. dikecilin sampai 16, beda. Iya. Kayak gitu betul, loh. betul, Jadi betul. kurang Kurang pengaruh dapet lah gitu, ya. kurang dapet feel-nya gitu. Ya. Saya cek dulu. Kalau nggak ada, silakan Cak Yusuf bertanya lagi. Oke, Ada Mbak pertanyaan. Sinta, kalau ada tambahan-tambahan gitu, apa ada tambahan biaya? Mbak Sinta tadi itu, oh ini yang tren meeting pasca pandemi seperti apa? Terus kan tadi ada tambahan-tambahan. Oh, iya. Nah itu kata Mbak Sinta, apakah itu include atau itu juga jadi dihitung sebagai tambahan biaya untuk penyediaan tadi itu? Biaya Cak Eko? Kalau di meeting memang itu sebagai tambahan biaya, dan itu mereka sudah sadar betul bahwa justru mereka apa ya, minta itu tolong ini yang minta yang seperti ini speknya, minta seperti ini speknya. Jadi mereka sudah sadar betul bahwa ini konsekuensinya adalah adanya tambahan biaya. Gitu ya. 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 Artinya itu Mbak Sinta sangat jelas yang sudah disampaikan oleh Cak Eko. Kalau kalau Mbak Ning Afin. Hmm? Iya, sudah include sih. Sudah Sudah include, include cuman ya. kan akhirnya biayanya lebih ya sama sebenarnya, Sama aja cuman sih kita sebenarnya. include-kan aja. Tapi Cuman memang ada. Ngurangi cuan titik lah. Betul. Akhirnya gitu, Begitu. karena orang mesti nawar. Ya. Ya. Oke. Baik. Silakan Cak Yusuf. Oke. Di masa pandemi kemarin kan kita belajar makna kolaborasi itu seperti apa, karena ya saya tahu sendiri ya, di dunia, apalagi di dunia event yang benar-benar libur panjang, akhirnya teman-teman ya saling curhat sesama Betul. pelaku event. Akhirnya dari curhat-curhatan itu kita saling menguatkan itu akhirnya berbentuk kolaborasi. Itu gimana tanggapannya dari Neng Afin sendiri? Kedepannya kolaborasi akan seperti apa? Oke. Iya, itu tadi. Jadi yang seperti yang saya ungkapkan, jadi masa-masa pandemi itu membuat saya bisa membuka mata, membuka diri, membuka hati untuk bisa bekerja sama dengan Banyak pihak ya. pebisnis lain dengan banyak pihak gitu ya. Jadi yang dulunya single factor yang kemana-mana ini apa istilahnya sampai dihandle sendiri, sampai survei-survei sendiri. Sekarang alhamdulillah kita udah berkolaborasi dengan rekan-rekan di beberapa daerah. Tapi perlu digarisbawahi juga, kolaborasi itu yang sevisi. Nah, karena begitu kita kolaborasi dengan teman yang dengan rekan kerja yang ternyata nggak sevisi, amburadul. Ya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Betul, Cak Eko? jadi memang satu visi dan memahami mengenai ini ya kualitas untuk pelayanan. Betul. Karena sekali lagi kembali ke pernyataan dari Ning Afin tadi bahwa di kita ini industri yang pelayanan sifatnya. Maka standar pelayanan ini harus kita jaga. Nah, satu visi tadi lari ke situ sih. Kita cari partner yang memang bisa inline dengan kita. Dan itu secara seleksi alam akan terbentuk ini ya. Betul, seleksi alam banget gitu. Nanti akan kelihatan kok mana yang ternyata beda nih sama aku visinya gitu. Nggak nyaman, konsumenku beda ininya sama Treatmentnya konsumen, beda, ya. treatmentnya beda gitu. Yang juga menarik itu ketika beliau berdua ini berasosiasi begitu ya. Ada di sebuah grup gitu, asosiasi kayak Invendo gitu. Ya. Terus yang diomongin apa ya? Persaingan kapan yang ngomonginnya ya? Ya apa rek, ojo ngene rek. Apakah di dalamnya rasan-rasan vendor atau gimana? Salah satunya. Mungkin tadi juga Cak Yusuf sempat bilang waktu pandemi kemarin kan banyak dicurhati. Sampai tak gawean sing jenenge iku sambat corner lho, Cak. Oh, Kan kakeknya sambat. sahabat corner. Ngomong kondisi gini itu kan sudah berat. Janganlah ini kita perberat lagi dengan negative thinking. Betul. Bahwa kita tetap harus bergerak apapun itu. Kondisi koyo apa wis tetap maju dan melangkah. Karena kalau yang namanya dunia usaha itu kalau kita diam itu artinya sama dengan kita mati. Iya. Itu sih. Ya. Obah.
Ya, tetap sambang obat. konco, sambang nang sopo. Cak Eko, kalau Evendo sendiri mengatasi persaingan yang kemudian hancur-hancuran harga itu, Ya. itu kan yang paling Ya, riskan betul, kan kayak itu. betul, Seperti apa, betul. Cak Eko? Nah, Apakah ada rambu-rambunya begitu Ya, atau seperti etika apa? bisnisnya Ya, itu etika seperti bisnisnya atau Itu yang sampai sekarang juga masih terus kami sosialisasikan ke teman-teman ya, bahwa sekali lagi kalau kita perang di harga itu akan berimbasnya itu ke banyak hal. Yang pertama adalah ke kualitas layanan kita, itu pasti. Pasti. Yang kedua juga kalau itu terkait dengan penggunaan barang, ini maintenance barang itu akan jadi korban. Ya, karena barang ini juga investasinya cukup besar, perawatan juga butuh biaya. Ini juga lambat laun ini yang akan kalah di situ, dan itu waktu sudah membuktikan. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita mungkin dengan perang harga, dengan buat harga yang termurah segala macam, itu kita hanya akan bertahan 2 sampai 3 tahun, dan setelah itu kita akan habis. Menghancurkan diri sendiri. Betul. Ya. Dan itu terbukti dengan pandemi kemarin ya. Ada yang sampai itu pokok barangnya metu. Tukangnya kerja itu wis bayar piro terserah, sampai kayak gitu. Saya bilang jangan. ya, Kantormu itu juga tetap butuh operasional. Kalian juga tetap butuh hidup. Ini Betul. yang harus kita jaga. Jangan sampai customer ini kemudian terlenakan atau dibiasakan dengan hal seperti itu, karena ini kan timbal balik sebetulnya. Betul. Klien butuh kami dan kami butuh klien untuk itu. Saling menghidupi, prinsipnya di situ. Nah, ini yang juga kami edukasi ke klien setelah pandemi kemarin. Ya. Kalau Neng Afin, Astar sekarang tergabung di sebuah asosiasi juga, Neng? Ada saya tergabung di Asosiasi Pariwisata travel. ya, Oh, APSAI. Di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Karena pandemi itu, Lang-lang bahkan kemana? saya ketemu beliaunya itu pas waktu ada event, ada table ini ya, tabletop di Haris ya waktu itu Iya, ya. di Ya. Malang. Apakah hal yang sama juga dibicarakan di asosiasinya Ning Afin? Kita bicarakan, tapi kita tidak bisa memaksa pebisnis lain untuk sama dengan kita. Gitu ya. Nah, cuman kalau saya sendiri sebagai ini dari saya ono rego ono rupa gitu loh. Nah, ono rego ono rupa itu tadi. Jadi kalau mereka menurunkan harga pasti ada layanan yang dikurangi. Gitu ya. Bahayanya lagi kalau misalnya dari vendor yang melakukan, katakanlah kan saya ya, saya kan harus otomatis kan ada hotel, ada bis kayak gitu-gitulah. Kalau dari pihak PO bis yang terus hajur-hajuran rego, katakanlah mereka ngadakan ayo jalan ke Jogja 100.000 karena cuma buat manasi bisnya. Saya mau bilang apa? Monggo kalau mau ikut, tapi kan beda layanannya, gitu loh. Iya. Berarti itu di Iki asosiasi sebuah asosiasi itu ada juga ya anggotanya yang memang benar-benar hancurin harga itu ada. Ini udah dirasan-rasan nggak ya? Kalau jadi rasan-rasan awalnya iya, tapi lama-lama gini loh. Orang itu akan tahu, oh nek melo iku ya gitu dah gitu. Kadang-kadang aku dikeleler, kadang gitu kan. Iya, karena gitu. Jadi hancur-hancuran harga itu pasti ada kompensasinya gitu. Kayak misalnya ke Jogja, ada nih harga ke Jogja. Loh kamu kok ke Jogja sehari kok hampir 400 ya, ini ada 150 ya monggo. Ya kok kamu cuma dicul di Malioboro gimana? Kayak gitu loh. Bisa 400, aku nggak bisa. 1.100.000 sama Cak. Cuannya banyak cari. Enggak, layanannya yang berbeda. Oh layanan. Nah, itu loh. Analoginya adalah Betul. kopi 3.000 ono rek. Ada. Kopi 35.000 yo. Oh iya pasti. Ono rupo. Betul. Ono rego ono rupa. Nang omah dinas rektor iku ya. Iya, bener. Di salah satu kafe. Iya, salah satu kafe di situ. Iya. Mari kita rondo katanya, Cak. Enggak kan berapa penggemar kopi aku. Eko kalau mau traktir yang lain aja ya. Siap. Roti panggang enak. Ya, silakan ya Sub. Mungkin Iya. satu pertanyaan lagi. Oke. Sebelum nanti kita break. Mungkin ini ya bisnis event organizer adalah atau bisnis tour travel itu adalah bisnis pelayanan yang akhirnya itu kembali ke kepercayaan. Gimana cara menjaga kepercayaan? Itu kan yang benar-benar orang itu sulit untuk menjaga kepercayaan ini. Treatmentnya itu berat banget. Gimana? Neng Afin mungkin. Ya itu balik lagi ya, karena bisnis jasa, kita ini di bisnis jasa kreatif ya. Jadi pelanggan kita, konsumen kita itu kebanyakan ya kenal gitu loh. Dari teman ke teman, dari saudara ke teman, dari teman ke saudara kan seperti itu. Kedok tular ya. Iya, kedok tular kebanyakan gitu.
Jadi untuk menjaga kepercayaan sih, kalau selama ini yang saya lakukan adalah kita sesuai dengan awal perjanjian. Nah, kan kita ada perjanjian kerjasama, kan kita ada penawaran proposal, nantinya kita ada invoice, yang ada rundown, yang di situ kita sebutkan apa aja yang mereka dapat kayak gitu. Item-itemnya Nah, tuh. item-itemnya jangan sampai kita itu melewati salah satu item itu. Mungkin nggak kerasa ya, katakanlah ini ada item dokumentasi foto video gitu, ternyata nggak dibikinin videonya. Atau bikinnya pakai HP aja. Nah, pakai HP sekarang keren loh. Oh. Hollywood pakai HP. Loh bener, kalau di Bromo itu akan sulit kalau pakai kamera yang Oh, iya. profesional. Iya. Suruh bayar lagi. Justru pakai HP, bukan suruh bayar, tapi kita ngambilnya sulit. Angle-angle sulit ya? Angel Karena kan sulit mungkin, karena ruang gerak. medannya ya. Nah, pakai HP asal HP-nya support nggak masalah, tapi hasilnya tetap bagus. Nah, maksimal. itu. Terus abis gitu kita misalnya janji nih makannya nanti di sini ya harus ditetapkan gitu, harus ditepati Dipati. gitu, ditepati. Masuk ke sini gitu ya harus ditepati, kecuali ada istilahnya katakanlah gini ya, ini sudah ada di rundown nih, dia mau ke heritage sama di Solo gitu kan ya, terus habis gitu dari Jogja gini, ada salah satu ternyata kepalanya yang ikut tuh bilang, aku udah bolak-balik ke situ, kemana ya, jangan ke situ. Nah itu kita kompromi di tengah jalan, tapi benar-benar yang diomongkan, disepakati. Jangan kita mengubah-ubah sendiri, ini nggak bisa ke sini, kita ubah sendiri ke sini. Wah itu loh. Jadi apa yang sudah ada, yang disepakati kita lakukan. Komitmen lah. Komitmen, Dengan apa betul. yang diperjanjikan. Monggo ditambahin Cak Eko. Ya itu sih tambahnya. Nah, itu komitmen tadi itu ya. Komitmen ya. Apa yang kita perjanjikan ya itu harus kita tunaikan. Iya. Saya rasa itu sih. Ya, oke. Saya pengen closing statement dari Neng Afin dan Cak Eko itu kembali lagi ke yang tadi terakhir, Cak Yusuf, soal apa namanya, ada yang 100.000, ada yang 400.000. Nah ini kan berarti perlu membangun kredibilitas, begitu ya. Betul. Seperti apa namanya kiat dari Mastermind dan kemudian dari Goldwing untuk sahabat-sahabat Mercury bahwa membangun kredibilitas itu harus dimulai dari mana dan seberapa konsisten komitmen ini harus dijalankan. Monggo, Ning Afin dulu. Iya, kalau saya dimulai dari kita menentukan pangsa pasar gitu. Jadi kenapa kita bikin harga sekian? Kenapa? Itu kan karena kita pangsa pasarnya gimana? Kita menentukan Segmennya ya. segmentasi ya. Segmentasinya apakah kita segmentasi anak sekolah atau kita segmentasinya menengah atas Oke. gitu, ataukah kita segmentasi high class gitu. Nah, saya pilih di tengah-tengah. Jadi apa yang saya tawarkan biasanya memang di tengah-tengah, ya nggak rendah-rendah banget, tapi juga nggak tinggi-tinggi Nggak tinggi-tinggi banget. banget, Betul. oke. Cuman ketika ada permintaan, ternyata aku maunya minta yang VIP, Yang minta high level pun bisa, bisa, gitu ya. insya Allah. Mungkin dari Cak Eko seperti itu juga. Ya, kurang lebih sama lah. Nggak boleh idem. Kok sekarang Cak Eko yang nyuntung? Iya. Ya, Bapak kembali lagi sebenarnya kuncinya adalah di komitmen ya, bahwa apa yang kita perjanjikan ya itu yang kita tepati. Pun juga untuk segmentasi, betul sekali apa yang disampaikan Neng Afin tadi, bahwa kita memang harus memilih target kita atau pangsa pasar kita, karena dari situ kita akan bisa menentukan tingkat layanan kita. Dari situ kita bisa menentukan pricing policy atau bahasa gampangnya itu nyocok norgon iki ya apa sih? Iya. Ya. Oke, baik. Kita komit di situ. Sayang waktunya kita ini terbatas sekali, tapi Cak Yusuf belajar dari tamu kita berdua ini ternyata memang tidak mudah ya membangun konsistensi, komitmen secara konsisten itu ya. Ya. Kalau Anda? Lebih ini ya, memang kalau di bisnis event organizer itu memang kepercayaan yang paling dipegang dan Betul, paling krusial. Ibarat Ibarat kata orang kan mengasosiasikan kepercayaan itu kaca ya. Sekali kaca pecah, udah nggak bisa mau dilem diperbaiki kayak lagi. gimana pun tetap Iya. aja Akan kembali utuh. retakannya Makanya. kelihatan betul ya. Jadi bisnis mereka ini enak sekaligus nggak enak Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Menjaga Ngeri-ngeri kepercayaannya ini kalau ada cacatnya dikit aja udah nggak dipakai Udah, lagi habis. kan ya. Betul. Betul. Itu Oke, sih. baik. Banyak manfaat yang bisa kita petik dan hanya sampai di sini saya bisa bersama Cak Yusuf Vandora menemani Anda di ABC Talk, dan ini Awan barusan WA saya juga
kasih tahu kalau nggak sebulan sekali sekarang. Oh, 2 kali dalam sebulan. Jadi 2 minggu lagi nanti tamu-tamu dari ABC Erlangga Business Community akan hadir menyapa Anda untuk ABC Talk edisi berikutnya. Terima kasih banyak. Perlu ditanyakan juga mungkin ke Cak Awan, apakah nanti juga disiapkan rendang produk dari Cak Awan? Oh iya, nanti saya WA ya. Apakah di episode itu memang khusus, secara khusus ada cemilannya gitu. Baik. Terima kasih banyak. terima Cak kasih. Sama-sama. Yusuf, Terima kasih Mbak semua. Afin, ya Neng Afin dan Cak Eko. Eko. Ya, kita ketemu lagi dalam ABC Talk edisi Selanjutnya. selanjutnya. 2 minggu dari sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.